Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ruliana Sofia. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal garis dan sudut. Jadi untuk persiapan ulangan harian ya. Oke, yang pertama lihat di sini nilai X dan Y pada gambar. Perhatikan gambar ini. Gambar ini adalah gambar segitiga ABC dan terdapat DE, garis DE yang sejajar dengan BC. Bagaimana penyelesaiannya? Nah, yang pertama kita lakukan adalah kita cari bentuk perbandingan. Di sini ada AD berbanding AB itu sebanding dengan DE berbanding dengan BC. Seperti ini ya, AD berbanding AB sama dengan DE berbanding BC. Berarti 10 berbanding dengan 10 ditambah 5 karena AB-nya itu 10 tambah 5 gitu ya. Kemudian DE di sini 6 berbanding dengan E. Oke, sehingga 10 dibagi 15 sama dengan 6 dibagi dengan X, maka X sama dengan 15 kalikan silang ya, 15 dikalikan 6 kemudian dibagi dengan 10, jadi 15 kali 6 dibagi dengan 10, maka ketemu nilai X nya sama dengan 9. Gampang ya. Lanjut kita untuk mencari nilai Y. Untuk mencari nilai Y ini masih sama yang kita gunakan dua segitiga, yaitu segitiga ABC yang besar dan segitiga ADE yang kecil. Karena yang akan dicari adalah nilai yang Y, dia terletak pada sisi yang AE dan AC. Oke, nah bagaimana cara penyelesaiannya? Kita lihat sama-sama. Di sini AE berbanding AC gitu ya, sama dengan DE berbanding BC. Ini ya, AE berbanding AC sama dengan DE berbanding BC. AE-nya berapa? AE-nya adalah Y. Kemudian AC di sini adalah Y ditambah 7. Oke. Kemudian di sini DE-nya itu 6, kemudian BC-nya itu adalah X. Nah, sementara X yang tadi kita sudah ketemukan, di sini X-nya adalah 9. Lalu kita inputkan ya. Nah, di sini berarti Y bagi Y ditambah 7 sama dengan 6 dibagi 9. Kemudian kita kalikan silang. 9 dikalikan Y itu 9Y, 6 dikalikan Y itu 6Y, dan 6 dikalikan 7 itu adalah 42. Kemudian kita kelompokkan yang sejenis. Ini Y sama Y ya. Ini plus, pindah ke sini jadinya min, maka 6Y dikurang 9Y dikurang 6Y sama dengan 42. Di sini tetap ya. Kemudian ini hasilnya adalah 3Y dan sama dengan 42. Maka Y sama dengan 42 dibagi 3 dan Y hasilnya adalah 14. Oke, kita lanjutkan soal yang kedua. Nah, kalau tadi itu segitiganya utuh, sekarang segitiganya terpacung seperti ini. Yang ditanyakan di sini panjang EF. EF itu yang mana? Ini loh yang tengah ini. Nah, bagaimana sih cuman penyelesaiannya? EF itu, untuk mencari EF itu berarti perkalian antara DC dengan FB ditambah CF dengan AB. Jadi ini ya, kali silang begini ya. Nah, dibagi dengan CF ditambah FB. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Nih, kita lihat ya. EF sama dengan DC kali FB ditambah CF dikalikan dengan AB, ya kan? DC dikali FB, CF dikalikan dengan AB. Dibagi dengan sebelah kanannya. Kenapa yang sebelah kanan? Karena ini sudah ada nilainya. Maka di sini CF ditambah FB, seperti itu. Kemudian 7 dikalikan 4 ditambah 6 dikalikan 12 dibagi 6 ditambah 4. 7 kali 4 itu 28. 6 kali 12-nya 72, 6 tambah 4-nya adalah 10. Ya kan? 28 tambah 72 kan 100. 10-nya tetap, maka 100 bagi 10 adalah 10. Gampang kan? Oke, kita lanjut soal yang ketiga. Besar sudut terkecil yang dibentuk oleh kedua jarum jam yang menunjukkan pukul 10 lewat 18 menit. Nah, kalau ada soal seperti ini, kita mau lihat dulu. Di sini jarum pendek. Nah, jarum pendek dapat dari mana? Karena di sini ada 10 lewat 18, maka di sini 10-nya kali 30 menit, 30 derajat ditambah 18 per 60 kali 30 derajat. Sehingga 10 kali 30 300, di sini 30 bagi 31, 60 bagi 32, maka 18 bagi 2 adalah 9. Maka jarum pendeknya adalah 309 derajat. Nah, kemudian kita cari jarum panjangnya. Bagaimana cara mencari jarum panjangnya? Jarum panjang itu merupakan menitnya itu dikalikan dengan 6 derajat. Jadi 18 dikalikan dengan 6. Maka jarum panjangnya adalah 108.
Oke, nah kemudian kita akan mencari besar sudut terkecil. Bagaimana cara mencarinya besar sudut terkecil? Nah, besar sudut terkecil itu merupakan selisih jarum panjang dan jarum pendek. Nah, coba perhatikan nak, kalau selisih jarum panjang jarum pendek, kebetulan ini jarum pendeknya itu lebih besar daripada jarum panjang, maka di sini jarum pendek dikurang jarum panjang. Tapi kalau misalkan nanti suatu saat kalian menemukan jarum panjangnya itu lebih besar daripada jarum pendek, maka jarum panjang dikurang jarum pendek gitu. Jadi di sini 309 dikurangi 108. Jadi hasilnya adalah 201. Oke. Perhatikan di sini. Yang ditanyakan kan besar sudut terkecil. Sementara ini adalah 201. Karena besar sudutnya lebih dari 180 derajat, maka sudut terkecilnya harus dikurangkan dengan 360. Sehingga 360 dikurangi sudut ini, jadi 201. Maka sudut terkecilnya adalah 159. Ini yang harus kalian lihat ya. Tetapi kalau yang ditanyakan besar sudut, boleh jawabannya 201, boleh hasilnya 159. Tetapi jika yang ditanyakan adalah besar sudut terkecil, itu adalah 159. Paham ya? Oke, sekarang kita lanjutkan ke soal yang keempat. Nah, lihat di sini. Nilai X pada gambar berikut. Perhatikan, KLN dengan LLM itu saling berpelurus. Yang namanya berpelurus berarti besar sudutnya kan 180. Berarti sudut KLN dengan ditambah NLM itu sama dengan 180 derajat. Nah, seperti ini ya. Oke, KLN ditambah NLM sama dengan 180 karena berpelurus. Berapa besar sudut KLM-nya? KLM-nya 3X ditambah 15. Masukkan aja. Sementara NLM-nya itu adalah 2X ditambah 10. Kemudian kita kelompokkan ya. 3X sama dengan 2X. Oke, 15 dengan 10. Kemudian 180-nya tetap. 3 tambah 2 itu sama dengan 5. 15 tambah 10-nya itu 25. Oke, sini sama dengan 180 tetap. Nah, 5X ini karena tidak sejenis, yang plus 25 dia pindah ya kan? Jadi plus jadi min. 180 dikurangi dengan 25 hasilnya 155. Oke, jadi X-nya saja itu 155 dibagi 5. Jadi X-nya saja itu sama dengan 31. Ya, oke, lanjut ya. Ke soal yang ke-5. Nah, soal ini gampang banget, masih ingat ya? Panjang, tuliskan pasangan sudut sepihak, bertolak belakang, sehadap, dan berseberangan. Ingat, kalau yang namanya sepihak itu misalkan A dengan H gitu kan, D dengan E gitu kan, B dengan G, C dengan F. Oke, kita lihat ya. Pasangan sudut sepihak di sini A dengan H, D dengan E, B dengan G, C dengan F. A dengan H ya. Ini merupakan pasangan sudut yang sepihak. Oke, ini pasangan sudut yang sepihak. Kemudian kita mau cari pasangan sudut yang mana tuh? Yang mana tuh? Sekarang kita mau cari pasangan sudut yang bertolak belakang. Yang mana sih yang bertolak belakang? Kita lihat kalau yang bertolak belakang berarti dia pasangan sudut yang mana tuh? Nah, bertolak belakang namanya aja bertolak belakang. Berarti ini sama ini ya. A dengan C, B dengan D, E dengan G, F dengan H. Oke. Lanjut, sekarang kita mau lihat yang sehadap. Sehadap itu yang menghadap ke arah yang sama. AE, DH, BF, dan CG itu namanya pasangan sudut yang sehadap. Berarti yang mana tuh yang sehadap? Kita tulis dulu pasangan sudut yang sehadap ya. Sehadap. Nah, jadi menghadap ke arah yang sama. Tuh, sehadap pasangan sudutnya AE, BG, C. Kok AE, BF ini sorry ya. AE, BF. Kita ini dulu. Nah, AE, BF. Nah, BF. Oke. AE ini kan AE, BF. Kemudian sehadap ya. D dengan H. D dengan H, betul. C dengan G, ya betul. Oke, lanjut. Sekarang kalau yang
berseberangan. Berseberangan itu kan AG, BH, DF, dan CE. Coba kita lihat. Benar nggak? AG betul, BH betul, DF betul, dan CE. Iya, benar sekali. Nah, berarti di sini merupakan pasangan sudut yang berseberangan. Oke, ini berseberangan, pasangan sudut yang berseberangannya seperti ini. Oke, gampang ya. Sekarang kita lanjutkan lagi. Nah, sekarang kalau ada soal seperti ini, perhatikan gambar. Ini mulanya nggak ada garis ini ya, nggak ada garis ini. Tapi untuk memudahkan itu saya berikan garis di sini, garis bantu untuk P-nya ini saya potong menjadi P1 dan P2. Di sini kalau misalkan kita buat garis yang sejajar, ini garis merah ini sejajar dengan yang atas dengan yang bawah, sehingga bentuknya kan nanti Z ya. Nah, Z ini yang di sini 15, yang ini P1. Nah, karena dia itu bentuknya Z, ingat kalau Z kemarin apa? Ya, berseberangan, betul sekali, ini P2 dengan 10 juga Z, ya kan? Nah, maka dia berseberangan. Nah, kalau seperti itu berarti kita akan coba bahas. Nah, 15 itu sama dengan P1, ini kan sama dengan P1 karena dia berseberangan. Gitu. Kemudian berseberangan. Oke, kemudian 10 itu sama dengan P2. Kenapa? Karena dia juga berseberangan. Nah, kemudian yang P ini saja itu P1 ditambah P2. Maka P sama dengan 15 ditambah 10, maka sama dengan 25. Oke, mudah ya. Kita lanjutkan soal yang ke-7. Perhatikan gambar nih, ingat Z. Z itu berarti apa? Betul, berseberangan. Kalau berseberangan berarti nilainya ya sama. Kalau berseberangan berarti nilainya sama. Maka di sini X dikurangi 15 sama dengan 10. Kenapa? Karena berseberangan. Maka X saja 10, ini min pindah ke sini jadinya plus 15. Maka X sama dengan 25. Gampang kan? Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.